Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan-landasan etika bagi para pejabat sebagai pelaksana tugas administrasi negara, mata kuliah etika administrasi publik, dosen pengampu Ibu Yulia Hanusalina, SIP MAP, pada seksi 0215. Adapun istilah-istilah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang pertama ada aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi setiap pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian ada pegawai aparatur sipil negara. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian ada PPPK merupakan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian, adapun tugas para aparatur negara terdiri dari tiga. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, monitoring kinerja atau manajemen perlu mengamati dan memantau kinerja karyawan yang bekerja secara remote. Kemudian adapun peran dan fungsi ASN, yaitu perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada fungsi ASN dalam buku manajemen ASN, modul pelatihan dasar calon PNS oleh Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2017, yaitu berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian etika pejabat negara. Etika pemerintahan dalam Sumaryadi pada tahun 2010 menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Kemudian ada kode etik dan kode perilaku dalam Bertens pada tahun 2000 menyatakan bahwa kode etik dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut, seperti lembaga atau instansi pemerintah. Kemudian etika pejabat negara juga menurut Simorangkir, kode etik merupakan hasil kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial. Selanjutnya, kode etik merupakan persetujuan bersama yang timbul dari nilai para anggota itu sendiri untuk mengarahkan perkembangan mereka sesuai dengan nilai ideal yang diharapkan. Kemudian tentang etik ini dibahas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan pemerintahan ini. Kemudian tujuan adanya kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, dan kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,
melayani dengan sikap hormat sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian landasan-landasan etika bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Kewajiban ASN terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menyatakan bahwa setiap setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan pemerintahan yang sah. Kemudian menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian ada pun nilai-nilai dari hal tersebut. Yang pertama, nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya, kejujuran, keadilan, kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan, kesederhanaan dan pengendalian diri, dan yang terakhir nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesional dan bekerja keras. Kemudian nilai-nilai dasar terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa pegawai ASN mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang terdiri atas: pertama, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian ada akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya ada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian ada harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang selanjutnya yaitu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adanya kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Baiklah, terima kasih saya sampaikan atas penyampaian materi mengenai landasan-landasan etika bagi para pejabat sebagai pelaksana tugas administrasi negara pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.